warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada hari ini. Kita akan membahas terkait tentang masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Kelompok negosiasi sebagai pro di sebelah sebelah kiri saya, dan kelompok debat sebagai kontra di sebelah kanan. Dalam menggunakan produk luar negeri. Mungkin di sini banyak yang pro dan juga banyak kontra. Dan di sini saya akan memberikan sepuluh tulisan pro mengapa menggunakan produk luar negeri. Beberapa orang mungkin lebih menyukai produk luar negeri dan dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Mereka berpikir dengan produk luar negeri, kesannya akan sangat mengagumkan karena dia dapat membeli produk dari luar negeri. Karena dibandingkan dengan dalam negeri, akan sangat jauh perbedaannya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan mungkin banyak yang bermanfaat bahwa produk dalam negeri hanya sekali pakai akan rusak. Produk luar negeri juga sudah banyak masuk ke dalam Indonesia dari zaman dulu sekarang, sampai setiap barang produk seperti mobil, motor, elektronik, HP, laptop, komputer, dan lain-lain merupakan barang impor. Dan kebanyakan barang dari Cina, Jepang, Thailand, Singapura, Jerman, Rusia. Dan baru-baru ini, militer Indonesia membeli produk luar negeri berupa tank, pesawat tempur, metro dari Rusia. Karena itu tidak heran bahwa Indonesia selalu membeli produk Indonesia. Dan tidak heran juga setiap barang yang kita jumpai kebanyakan dari Cina. Saya pernah bertemu semua barang itu rata-rata dari Cina. Ya, seperti laptop yang saya pakai, terus handphone, serta semua peralatan saya di rumah termasuk made in China. Kemudian dipersilahkan untuk pembicara satu di tim kontra. Mungkin di sini banyak juga yang kontra dalam masalah produk luar negeri. Termasuk saya kontra dalam menggunakan produk luar negeri, karena jika kita membeli produk luar negeri, berarti kita tidak mempercayai dengan produk di mana kita tinggal, yaitu Indonesia, dan tidak percaya dengan kreativitas. Di sini, jika kita berhasil memblok 90% produk luar dan mengembangkan dalam negeri, juga menciptakan dalam negeri, kita akan mendapatkan keuntungan sangat tinggi. Dari itu, daya saing masyarakat kita di dunia akan menjadi sangat tinggi dikarenakan kita mampu membuat produk seperti dari negara maju, bahkan lebih baik. Jika kita sudah bisa mengembangkan produk dalam negeri sebesar 20%, maka akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 100.000 orang dan penghematan energi sekitar 15%. Kemudian silahkan pembicara kedua pada tim pro. Tidak semua produk bisa dibuat di negara kita sendiri. Ada yang tidak bisa, seperti barang yang dibuat dari material yang tidak ada di negeri kita. Jika kita memblokir tinggi barang asing, maka produktivitas kita pun sulit untuk meroket. Kekurangan kita SDM untuk membuat teknologi seperti dari negara asing. Produk kita akan kalah bersaing teknologinya dengan produk dari Eropa atau Amerika. Produk kita tidak cocok untuk pasar negara Eropa karena perbedaan iklim, budaya, dan kebiasaan. Kita bisa dicap sebagai negara penjiplak seperti negara di Asia Timur, dan bisa dicap sebagai negara tertutup. Perkembangan teknologi kita akan terhambat karena tidak adanya produk canggih dari luar negeri. Akan untuk pembicara kedua pada tim kontra. Saya tidak setuju. Anak-anak bangsa bagaimana kita mau maju dan menjadi negara. Saya tidak setuju karena sebagai anak-anak bangsa, bagaimana kita mau maju dan menjadi negara yang maju jika hal sekecil apapun dari negara luar, mengapa kita tidak bisa membuatnya? Alasannya karena kita tidak didukung oleh rakyat sendiri. Daripada kita membeli produk luar negeri, sama saja kita menjatuhkan kemampuan kita. Dan tentunya kita dianggap sepele atau dianggap kecil oleh luar negeri. Karena hampir semua barang dari negeri kita merupakan barang luar negeri. Dipersilakan untuk bicara ketiga pada tim pro. Untuk pemasaran produk dalam negeri, itu dinilai sangat penting mengingat dampaknya sangat besar bagi negara ini. Tetapi, tidak semua produk dalam negeri bisa membangun negeri ini menjadi maju. Kita ambil contoh negara Amerika Serikat. Negara ini tidak semuanya dari produk dalam negeri. Mobil berasal dari Jerman, energi berasal dari Timur Tengah, dan lain-lain. Kombinasi yang pas dibutuhkan dalam hal ini. Kita membuka pintu untuk produk dalam negeri, tetapi juga selektif untuk produk luar negeri. Untuk pembicara terakhir pada tim kontra. Coba lihat semua barang hanya dari dalam negeri, dan yang terpenting barang-barang kita juga kita gunakan dan kita ekspor ke berbagai negara. Apakah kita layak disepelekan oleh bangsa-bangsa?
Jawabannya tentu tidak, dan penilaian Indonesia akan naik, begitu juga APBN kita akan berkurang. Dan tepatnya kita ini masih berhutang sama luar negeri dan memikirkan bagaimana cara membayar hutang tersebut jika kita masih saja membeli barang-barang di luar negeri. Dan apakah bangga jika kita membeli barang luar negeri? Tentu tidak. Yang ada, kita kan ditertawakan oleh orang yang tinggal di daerah tempat barang itu dibeli. Mereka atau saya sebut masyarakat negara luar sangat bangga bahwa barang hasil karya mereka dibeli oleh orang Indonesia. Maka sebab itu kita harus berpikir cerdas bagaimana agar kita tidak menggunakan barang-barang luar negeri. Perkembangan di segala bidang akan pesat dan produktivitas masyarakat akan tinggi karena semua barang yang kita hasilkan akan terpakai oleh negeri ini sendiri. Jika terjadi krisis moneter global atau bursa efek Amerika mengalami penurunan besar, ekonomi kita masih bisa bertahan karena kita menjadi negara yang mandiri. Dari debat ini didapatnya solusi untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan dengan barang impor, maka pemerintah dapat melakukan proteksi yang membatasi impor ini. Proteksi dapat dilakukan dengan cara tarif dan non-tarif. Proteksi dengan tarif akan membebankan bea impor atau pajak impor kepada barang dari luar negeri. Dari tim debat kami, di sebelah kanan saya ada dari tim debat. Di sebelah kiri saya ada tim negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.